ibunda.id itu 2017 ke 18 tuh burnout semua dan wah gila, ini udah levelnya harus psikolog, psikiater atau ke mental health practitioners kita nyebutnya. Kita loh. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan mungkin sosok di sebelah kenal-kenal nggak kenal kali ya Gizmo Friends. Tapi produknya sih luar biasa loh. Jadi ada satu dari dua, bahkan banyak gitu ya produknya yang mungkin Gizmo Friends suka pakai. Apalagi yang Gen Z ya. Kalau yang ini yang kita bahas sekarang nih. Karena relate-nya sama isu kesehatan mental. Tapi siapa sih sosok yang ada di sebelah saya ini? Namanya Bapak Arif Fajar Saputra. Apa Saputra lu? Saputra ya. Oke, apa kabar Bapak Arif? Oh baik. Harus gitu ngomongnya. Gitu ya, harus ngomongnya gitu sama Dipta harus gitu ngomong. Biar juga broadcast voice juga. Kenapa? Karena nih ya, 1 dekade lalu ya atau kurang ya, malahan lebih dari 1 dekade lalu pertama ketemu sama Mr. Arif di sebuah studio gitu. Jadi di kawasan Panglima Polim ya waktu itu ya. Ada sebuah studio yang kantornya beliau juga sebenarnya Gizmo Friends gitu. Cuman di dalam kantor itu ada banyak mainan lah ya. Salah satunya studio gitu. Jadi kalau ngomongin produk digital yang dibikin sama Bapak satu ini udah luar biasa banget lah sebenarnya, gitu kan? Biasa di luar. Kenapa nggak di dalam? Bahaya soalnya. Bahaya ya. Jadi, oke. Nah, tapi tadi ya kenapa ngomongin broadcast ya? Karena 1 dekade lalu pernah ada lah produk podcast yang kita bikin secara ini ya cukup DIY tapi serius lah ya dulu. Ada lah. Gila ya. Permainannya dulu gila lah. It's been ages ya. Gitu. Dan setahun tuh. Satu produk yang pengen kita bahas hari ini juga sebenarnya udah ada dari 1 dekade lalu ya. Iya. Ada ya? Nggak. Nah, ini nih. Baru dibikin loh. Baru dibikin bahkan waktu itu. Tapi justru dari sekian banyak produknya dulu yang keren-keren itu gitu. Tersisalah beberapa, salah satunya produk ini gitu. Gizmo Friends mungkin pernah dengar atau mungkin pengguna layanan Ibunda. Nah ini sosok di baliknya nih ibundanya siapa itu? Nyangka nggak coba yang bikin Ibunda itu seorang bapak-bapak gitu ya? Bapak Anda. Bapak Anda. Dan sangat mental health banget kan, kelihatan kan? Ya kan, pelaku industri kesehatan mental nih kayak begini di belakang layar ini Gizmo Friends gitu. Tapi lu mulai melihat, iya nih, isu kesehatan mental kayaknya cocok untuk gue enhance teknologinya. Atau kesehatan mental dulu deh. Emang lu udah capture itu dari 1 dekade lalu gitu? Sebenarnya tuh di 2015 tuh kita mulai dulu tesisnya atau asumsi yang kita punya tuh adalah orang-orang kalau curhat pada waktu itu ya, itu pada curhatnya tuh di Facebook sama di Twitter. Dan mereka tuh misuh-misuh banyaknya. Banyak kayak yapping gitu lah zaman dulu. Sambat. Nah mungkin gitu ya. Dulu tuh banyak sekali netizen yang sambatnya tuh di Facebook sama di Twitter. Mereka marah-marah. And then akhirnya tuh adalah tulisannya no mention. Jadi dia mau mengekspresikan kemarahannya kepada seseorang. Tapi kalau menurutku kayak nggak tepat gitu rilisnya. Belum tepat lah pada waktu itu. Nah jadi yang pertama justru gua capture waktu itu problemnya adalah itu, kok kenapa ya orang kok rilis emosinya tuh tidak tepat, dan ketika rilis pun itu apakah benar-benar rilis doang atau itu kayak cuma sementara doang. Awalnya sebenarnya tesisnya dari situ. Bapak Dipta. Gila lama banget gak ketemu gitu, ini. Kangen gua. Tapi bentar, iya sih ya kita lama banget. Sumpah, dia ada di perbincangan seperti ini buat gua kayak goosebumps, and then damn man dulu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Story short-nya panjang banget ceritanya, kalau kita durasinya nggak akan cukup. Kacau. Bisa sampai maghrib ya kalau teman stres ya. Benar tadi kita. Dan ini ya, kita balik lagi ke Ibunda nih. Kalau tadi lu bilangnya kayak gitu, itu kan berarti audiensnya
apakah memang udah terpetakan kalau sekarang kan kayaknya ya Gen Z gitu ya, banyaknya gitu kan. Orang-orang yang memang atau generasi yang udah terpapar sama si kesehatan mentalnya sendiri gitu. Waktu itu berarti audiensnya juga beda dong. Kalau waktu itu lu sebutnya Facebook dan Twitter ya berarti kan mungkin milenial dan Gen X kali ya. Yes, kalau zaman pas 2015 kita mulai itu si Ibunda sebenarnya udah di apa ya? Gue menyebutnya versi Inception-nya atau ya dibuatnya itulah. Itu mungkin di 2014 akhir lah ya. Oktober November. Cuman kita kayak secara official rilis ibunda.id itu muncul di publik itu 14 Februari 2015. Jadi kita sekarang 11 tahun in operations menuju 12, amin. Dan semoga bisa sampai berpuluh-puluh tahun ke depannya bisa membantu teman-teman yang lain. Itu sebetulnya kalau gue lihat scattered banget zaman dulu. Dulu tuh salah satu fase yang gue inget ya, go to market strateginya adalah setiap orang ada yang curhat di Twitter tuh selalu kita reply atau kita DM. Kayaknya agak nggak efektif deh curhatnya, Kak. Mungkin bisa curhat sama peer counselor kami. Dulu kita masih banyaknya peer counselor karena belum ada psikolog zaman dulu. Kita pas awal in early operations itu. Jadi gue waktu itu kucuk datang ke Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, bertemu dengan teman-teman BEM, Psiko, shout out to siapapun itu. Ngomongnya lupa kan? Lupa gue waktu itu kalau nggak salah ada Mahari Evan. Yes. Nah itu mereka menyambut baik dan akhirnya gue bisa bersilaturahmi dan mengutarakan si ide ibunda.id ini. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah lulus mengambil kelas konseling yang jadi peer counselor atau teman curhat lah atau apa teman dengar sebaya lah kalau dulu namanya. Nah itu banyaknya tuh sebenarnya orang-orang yang akhirnya curhat ke ibunda.id pada awal-awal itu sebenarnya kayak banyak usianya tuh di muda 15 sampai 22-23. Sampai kita di satu titik yang di tahun 2017 ke 18 atau 3 tahun in years operations itu sehari itu bisa menghandle sekitar 580 sampai 630-an orang yang curhat dengan peer counselor hanya 5. Jadi satu hari ada 600 plus orang yang curhat dan itu gratis karena peer counselor kan. Sebelum akhirnya kita naikin atau kita apa ya bahasanya apa sih kalau di value ladder tuh kalau dinaikin tuh kayak ya ini naik nih ke curhat call. Nah itu baru sama psikolog. Baru di 2018 tuh baru kita monetize dan lain-lain setelah 3 tahun kita mencoba memvalidasi bener apa enggak ada demand-nya, bener atau enggak berapa marketnya, ya itu sampai akhirnya tuh burn out semua tuh peer counselor kita. Ibunda.id itu 2017 ke 18 tuh burn out semua dan wah gila sempet kayak shutdown mungkin 3-4 harian lah. Orang-orang pada apa komplain. Karena dulu kita web based dan modelnya kayak Kaskus gitu, threaded. Jadi orang nge-post bisa anonymous, jadi nggak diketahuin identitasnya siapa. Terus 1 kali 24 jam mandatnya kita akan dibalas atau direspon sama peer counselor kita. Nah zaman dulu belum ada AI kan bro. Jadi itu semuanya benar-benar dibalas sama AI, tapi bukan artificial intelligence, tapi actual intelligence atau anak intern. Zaman dulu pada masanya. Cuman kalau ngomongin itu gitu ya, pada masa-masa itu kan juga banyak ya layanan curhat yang lain gitu. Karena gue ingat banget dulu sempat ngumpulin, ya karena kerja di sebuah media juga ya, ngumpulin list. Media apa tuh? Nggak ada sekarang medianya. Dan podcastnya dibantu banget sama startupnya Bapak. Alhamdulillah. Gitu. Dan waktu itu tuh sempat bikin daftar startup yang menyediakan layanan curhat online. Iya. Gitu kan. Tapi si Ibunda ini emang beda banget dari zaman itu gitu. Ketika yang lain ya udah curhat gitu, ada operatornya di sebelah sana, terus nanti dia chat dan dapat balasan gitu kan. Tapi pada akhirnya ya mungkin semua struggling untuk mempertahankan sustainability-nya karena visinya ya mungkin belum jelas pada waktu itu ya. Terbukti yang sekarang tersisa kayaknya tinggal beberapa lah dari salah satunya ada Ibunda gitu kan. Nah, gimana sih ya kan kalau orang bilang jangan
curhat di internet gitu kan. Karena ya, ntar sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lu mau gimana Bola gitu. liar gitu ya. Iya, jadi bola liar dan itu udah tersebar di lautan bebas gitu. Iya, iya. Orang bisa ngakses gitu kan. Nah, itu lu gimana sih supaya orang tetap, apalagi tadi kan kayak lu ngajak gitu kan. Kayaknya kalau di sini kurang pas deh, di sini aja gitu. Apa yang membuat lu bisa memberikan jaminan rasa aman untuk orang-orang curhat? Mungkin quick aja ya, quick dulu, dan sekarang apa aja yang udah di-improve? Pasti udah banyak perubahan dong secara Iya. sistem keamanan dan lain-lain. Yes. Oke, pertanyaannya ini mungkin butuh sekitar 1 hari 3 jam sih gua jawabnya. Cuma kalau Oke. TLDR ya. TLDR ya, orang kan kalau senangannya aja kan ini kan, apa dulu dirangkumin atau intinya deh kalau di X gitu kan. Iya lagi. Mungkin gini, kalau yang membedakan ketika lo emang ditanganin sama profesional, real profesional, dibanding lo misalnya curhat sama ya lo di website atau apa ya, bukan website tapi maksudnya sama AI misalnya, lebih ininya ya. Yang jelas AI mungkin bahan bakarnya mereka itu adalah masa lalu dan data kan ya. Oke. Datanya juga diambil dari semua atau seluruh dunia yang tidak customize dengan kondisi lo gitu. Dan dia mungkin base drivennya ada algorithm driven kan. Yes. Berdasarkan respon dari semuanya, orang yang nge-feedback, kemudian ngasih inquiries dan lain-lain. Itu akan sangat berbeda ketika jawaban atau respon ketika lu bercerita sama orang yang memang ahlinya, ibaratnya memang belajar, menimba ilmu di sana, benar-benar tahu belajar tentang manusia kayak gimana apa dan lain-lain gitu. Akan sangat beda. Kalau yang sama teknologi, gue nggak tahu akan larinya ke bola liarnya kayak gimana. Walaupun sebetulnya gue tidak menghinakan sekali atau tidak benar-benar kayak yang jangan, nggak apa-apa pakai aja kalau menurut gue. Tapi ada level batasnya. Jangan jadikan itu sebagai sebuah diagnosa. Untuk screening nggak apa-apa, assessment awal nggak apa-apa. Untuk dijadikan teman curhat nggak apa-apa. Tapi ketika udah kondisi tersebut udah mengganggu produktivitas lo, bikin lo breakdown beberapa minggu, dan lo nggak tahu itu apa namanya, mungkin itu bisa depresi, bisa mungkin anxiety atau apapun gangguan kesehatan mental yang lo sedang alami. Alangkah baiknya misalnya itu memang dihandle sama profesional. Oke. Kan di Al-Quran kan ada juga kan ya yang berkata bahwa serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Kalau tidak ya tunggu aja nanti ada malapetaka yang akan terjadi kan. Ini jadi podcast agama ini. Masya Allah, tabarakallah. Iya, sorry. Tapi ya memang seperti itulah ya, namanya sebuah layanan kan. Kalau gue juga pasti datang kalau kita mau pakai layanan, kalau track recordnya dari penyedia layanannya nggak jelas, gitu kan. Ragu-ragu lah mau pakai, sama ketika kita mau beli barang, pasti kita nyarinya kan yang sellernya ratingnya bagus, betul. Gitu kan. Dia jual apa aja di tokonya, punya track record gitu yang kan. bagus. Nah, testimoni penggunanya juga oke, gitu kan. Iya. Nah, ya kayak gitu-gitulah berarti semua friends. Tapi kalau di sini tadinya kan lu pakai bukan psikolog profesional, walaupun memang udah ada koridor profesionalnya. Yes. Ngambil dari akademisi. Yes, gitu kan. akademisi, betul. Apa yang memutuskan akhirnya oke, ini waktunya kita masukin psikolog ke platform ini dan menggantikan mereka yang tadinya semi profesional lah ya kalau bisa dibilang. Memang mereka punya basic ilmunya tapi belum tersertifikasi tanda kutip menjadi psikolog gitu. Betul. Karena marketnya butuh. Karena dari sekian banyak orang yang curhat, akhirnya dari peer counselor itu memberikan feedback atau kita dapat respon dari users. Permasalahannya ini udah klinis dan levelnya udah, ini bukan levelnya peer counselor yang harus menghandle. Ini udah levelnya harus psikolog, psikiater atau mental health practitioners kita nyebutnya, praktisi kesehatan mental. Dari situ ya udah akhirnya memang demand-nya ada, ya kita supply dengan praktisi kesehatan mental yang beneran memang praktisi gitu. Okay. Ya it's a matter of ada demand-nya, ya udah kita supply. Oke. Tadinya ini Gizmo Friends ada satu fakta ya. Tren kesehatan mental itu kan kalau nggak salah, mungkin lu bisa koreksi juga, munculnya itu di sekitaran tahun
2018, 2019, 2020 itu makin masif lah ya. Yes. Kalau kita ngomongin beberapa tokoh penggeraknya, ada Aji Samposaputro misalnya yang dengan mindfulness-nya, terus Kunto Aji, yes. sampai mereka bikin event berdua gitu, dan ya intinya Aji and Aji. mindful living itu penting gitu, dan ada isu besar bernama kesehatan mental di situ, gitu kan. Tapi apa sih mungkin lo bisa ngasih ke Gizmo Friends sebuah pandangan gitu, karena gua pun pada waktu itu kan sempat bekerja untuk sebuah platform juga, dan banyak banget konten kesehatan mental, dan trafficnya bagus di situ gitu. Artinya demand-nya tuh ada banget. Tapi jujur di hati kecil gue tuh gue merasa ini sekedar tren atau memang ada sebuah isu besar, seperti kalau pandemi kan ada COVID-19, berarti ada sebuah wabah yang perlu diobati, kayak gitu kan. Nah, pada kesehatan mental itu gue enggak gitu, gue denial lah sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak. Karena terjadi suatu waktu tahun 2023 tuh gue sakit DBD dan tipes, dan setelah perawatan 2 minggu dari dokter itu suggestion untuk lu perlu menjalani terapi psikologi, karena terapinya dilakukan di sebuah rumah sakit juga ya gitu. Maka gue percaya bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang perlu penanganan serius gitu. Nah, dan lu melakukan itu nggak? Melakukan 1 tahun. Sama psikolog apa sama psikiater? Sama psikolog. Oh, nice. Sama psikolog, karena kondisinya waktu itu obat udah terlalu banyak, dan gue jangan sampai mengonsumsi obat lagi gitu. Salah satunya tujuannya itu gitu. Gitu. Dan dari situlah gue mulai sadar bahwa ini sebuah isu yang ternyata selama ini gue nggak cuma ngerjain konten ya, tapi memang sebuah kondisi yang benar-benar ada. Dan ketika gue bertemu dengan lu saat ini, kayaknya ini momen yang tepat buat, soalnya banyak kan yang lu self diagnose gitu, kayak kira-kira cuman rasa-rasanya aja lu mengalami gangguan mental gitu kan. Soalnya banyak juga kan yang argumennya seperti itu gitu, dan akhirnya mengaburkan bahwa ini ada isu besar loh yang perlu kita tangani gitu. So gue balikin lagi ke dasarnya ya. Kenapa sih orang Indonesia tuh harus peduli dengan kesehatan mentalnya? Founding fathers kita aja tuh sudah menuliskan, maksudnya mengibaratkan tuh dia menaruh sebuah simbol atau apa ya, mungkin ya simbol lah ya, secara eksplisit di lagu Indonesia Raya, bro. Lagu kebangsaan kita loh. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Coba, kenapa harus jiwanya dulu coba? Itu tuh sebuah simbol yang udah eksplisit banget bahwa ini tuh penting, gitu. Gue mau ngomongin merinding loh by the way. Karena itu juga yang memantik gue untuk akhirnya punya atau mendapatkan my biggest why. Gue tuh pengen mengimplementasikan apa yang tertulis di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, sehingga lu bisa bangun badannya. Kalau lu benar-benar bisa mengimplementasikan ini secara baik dan benar, insya Allah lu akan jadi manusia yang produktif. Kalau mandatnya lagu Indonesia Raya seperti itu. Nah, definisi bangunlah jiwanya ini bukan, gue mau mencoba sedikit meluruskan aja terhadap persepsi orang-orang yang banyak beredar di masyarakat lah akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, terkait pandangannya terkait kesehatan mental tuh selalu orang curhat, orang tidak berdaya, orang terganggu, ya selalu yang diomongin tentang stres, depresi, anxiety, bipolar, BPD, NPD, apapun itulah, you name it. Kalau gue mau mengajaknya, mari melihat kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini dari lingkup yang lebih helikopter view lagi. Bahwa dengan lo bisa memahami cara lo berpikir, cara lo berperilaku, cara lo punya mental model, karena kalau menurut gue di badan kita nih elemennya tuh cuma 3, nggak cuma 3 ya, yang sejauh ini gue tahu cuma 3. Correct me if I'm wrong, nanti misalnya ternyata ada elemen baru ya, misalnya mind, body, and soul. Mind, body, dan soul. 3 ini nih, kalau lo pincang di mindnya, body sama soul-nya juga nggak beres. Tapi kalau lo tahu bagaimana mind sama soul lo bekerja, atau at least contoh simpelnya gini deh, ngomongin psikologi atau ngomongin kesehatan mental itu kayak seremeh-temeh tes minat bakat.
lu tuh bisa tahu strength lu apa, weakness lu apa, sehingga bisa tahu ada opportunity nggak untuk strength gua di luar sana nih, sama ada ancaman-ancaman apa yang gua mesti kuatin supaya weakness gua ini bisa jadi strength atau jadi tidak terlalu weak. Simpelnya sebenarnya kalau memandang kesehatan mental dari kacamata gue sekarang nih, cara gue melihatnya di 2026 ini, gue melihatnya seperti itu, bahwa kesehatan mental tuh jangan dipandang sebagai orang yang tidak berdaya kemudian harus dibantu, tapi bagaimana memandang kesehatan mental ini menjadi sebuah bagaimana cara lu supaya bisa menuju keberdayaan itu sendiri. Karena ketika lu berdaya dan lu tahu strength lu apa, weakness lu apa, dalam lu mencapai ikigai akan lebih mudah gitu. Jadi gue memandangnya kesehatan mental tuh kayak gitu. Jadi sekarang oke untuk membantu orang yang memang membutuhkan atau memiliki gangguan kesehatan mental, bipolar, apa, anxiety atau apapun itulah ya yang sudah didiagnosa sama profesional secara baik dan benar. Maka mari itu diobati atau diperbaiki. Tapi buat gue yang jauh lebih penting adalah tindakan preventif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, fase layanan kesehatan itu kan ada 4 tuh. Promotif dulu, edukasi. Preventif, dicegah. Setelah udah tahu, ya udah sekarang mari mencegah. Kuratif, itu ketika orang udah dalam tanda kutip sakit, mari kita obati. Rehabilitatif itu supaya tidak terulang lagi, supaya kondisinya tidak lebih fatal gitu. Jadi kalau misalnya bisa mari memandang kesehatan mental itu dari segi promotif dan preventifnya. Jadi mencegah sebelum kebablasan. Ya, gitu. sebelum lu misalnya ya sebelum lu sakit ya kalau bisa mencegah gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong sakit nih ya, yang kondisi orang Indonesia, ada nggak sih data Ibunda yang udah nge-recap ini sebenarnya dari sekian banyak, tadi kan lu sempat bilang juga ya, ada anxiety, ada apapun itu trauma masa lalu gitu ya. Ada nggak sih yang paling dominan dari masyarakat kita itu mental health jenis apa? Dia datanya nggak? Atau Jenis lu punya, apa? Datanya ada, cuman gue lupa. Oke. Nanti dicantumkan di bawah sini, ntar gue embed ya. Mungkin bisa di-embed lebih Yes, biar lebih presisi ya dan datanya komprehensif daripada gue ngomong ngeracau. Gue akan ngomong nggak tahu kalau gue nggak tahu. Oke. Atau gue lupa. Cuman yang jelas yang gue inget salah satunya adalah yang paling banyak gangguannya itu antara 2, anxiety. Itu banyak, lumayan cukup banyak. Kalau nggak salah peringkat 1 deh. Kementerian Kesehatan yang sekarang menterinya alhamdulillahnya put a very important atau bener-bener nganggap isu ini penting. Oke. Sampai, aduh ini gue kalau ngomong ini tuh agak gimana ya. Di satu sisi tuh sedih dan memang kondisinya menyedihkan. Kayak beberapa kejadian terakhir selama 1 tahun terakhir ini, ada beberapa dokter internship yang kesehatan mental terganggu dan akhirnya memutuskan melakukan sesuatu. Suicide. Oke. Jadi ini something wrong loh. Dan ini yang kelihatan sekarang, yang kita mungkin baru lihat ini tuh baru a tip of an iceberg aja. Ini tuh gunung es di bawahnya gila. Lebih gila bro. Tapi balik lagi, mari ajakan gua adalah untuk peduli deh. Paling minimal ya peduli deh sama sekitar kita aja. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat di sekitar kita ada yang kayak sepertinya murung, diem di halte busway atau lagi MRT nunggu para teman-teman bapak pekerja kita yang baru pulang kantor atau berangkat kantor, ketika mereka memulai harinya, kok kita kayak ngelihat mereka tuh murung atau kayak bengong, seperti tidak punya harapan atau apa. At least kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk peduli, menanyakan, hey, halo apa kabar, gimana cuaca hari ini? Cerah ya? Atau dari mana Pak? Dengan satu obrolan dan lain-lain, itu it matters loh. Dengan satu bentuk kepedulian seperti itu aja tuh sebenarnya itu bisa bermanfaat buat orang yang mungkin sedang berjuang dalam hidupnya. Satu sapaan itu tuh bisa jadi sesuatu yang benar-benar buat mereka tuh, oh aku masih berharga ya? Oh masih ada yang nganggap aku ya di dunia ini. Dan itu tuh it matters a lot loh. Mungkin buat kita ngeliat, masa gitu doang. Tapi balik lagi ya, untuk case ini, untuk case kesehatan mental atau apapun ini tuh gue
selalu bilang bahwa rasa sakit itu tidak untuk dibanding-bandingkan sih. Setiap orang tuh punya levelnya beda-beda, ketahanannya pun beda-beda, titik startnya pun beda-beda. So, menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa mulai peduli, berempati sama orang-orang di sekitar kita, mulai merasakan apa yang mereka lagi rasakan ya kira-kira ya, dan mulailah interaksi atau keterhubungan sama orang-orang di sekitar kita. Paling nggak jadilah lilin kecil lah yang kita mulai duluan lah. Sebelum orang lain di sekitar kita atau di luar sana memutuskan untuk mematikan lilinnya. Nah, tapi kalau Damn man, this is too deep for me man. Why you did to me? yang jadi masalah lagi nih, Gizmo Friends Karena juga selalu too emotional buat gue kayak gini. Yes. Serius ya. Ini apalagi ya, sekarang kan ya mungkin lu juga sepakat gitu, dan Gizmo Friends juga tahu semua, sering sekali bergaung gitu ya, in this economy gitu kan. Jadi ya dengan kondisi yang ibaratnya tuh buat bertahan hidup aja berat banget gitu kan sekarang. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar aja udah keringat ngucur deras gitu. Apalagi ditambah dengan ada cost baru harus datang ke psikolog. Yes. Nah, That's why dari 2015 ibunda.id sampai sekarang, dan gue berharap sampai kapanpun nanti ke depannya akan terus tetap ada layanan ini. Ibunda.id itu ada yang namanya free curhat, gratis. Buat lo misalnya ada masalah atau lo ngerasa kayak hari ini berat sekali, hari-hari gue kok berat sekali akhir-akhir ini. Gue pengen cerita, tapi gue nggak tahu masih cerita sama siapa. Ibunda.id punya layanan free curhat gratis. Gratis, Dip. Sumpah, Dip. Okay. Ini gue dari 2015 sampai sekarang. Ini kita buat layanan ini gratis. Dan sampai akhirnya kita menemukan model untuk subsidi silang. Jadi teman-teman yang membeli layanan di ibunda.id, layanan premium kita, itu ada sekian persen, ada sekian percentage yang kita larikan itu buat menghidupkan si free curhat itu supaya tetap sustain dan tetap ada dan bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Mereka dilayani sama mahasiswa-mahasiswa psikologi yang sudah selesai mengambil kelas counseling dan dilatih sama tim ibunda.id ya, which is yang expert psikolog, dan selalu dimonitor gitu, dievaluasi, dimonitor case-case-nya apa aja dan lain-lain. And I put my concern itu very big di situ. Karena apa? Karena itu yang at least itu salah satu harapan gue untuk bisa tetap teman-teman di luar sana tetap nyala lilinnya. dan ini kalau tadi lu udah menyiasati masalah biaya, yang mana mungkin Gizmo Friends bisa pakai banget ke layanan curhat gratisnya Bunda nih. Tapi kan stigma terhadap orang pergi ke psikolog itu kan dari zaman tadi kalau ngomongin tes minat bakat aja gitu kan, zaman kita kecil Itu gitu. secara tidak sadar kita semua tuh sudah berhubungan dengan kesehatan mental, bersentuhan dengan kesehatan mental dan dunia psikologi loh. Nah. Dari kita kecil kita secara tidak sadar gitu. Ini tapi masalahnya ada stigma. Datang ke psikolog adalah sama ketika gue datang ke psikolog pertama gitu, gue bilang sama psikolognya, ada stigma kalau datang ke psikolog adalah lu seperti datang ke rumah sakit jiwa. Iya. Alias lu punya masalah Kayak orang gila lo orang jadinya. gila Lu gitu. gila ya lu datang ke psikolog. Lah, emang orang bukan gila gitu. Padahal kalau nggak datang ke psikolog jadi makin gila. Pilihannya lu mau jadi orang gila apa orang yang makin gila? Ah gitu ya. Itu salah satunya. Nah, kali ini kita udahan dulu ya. See you on the next episode and bye-bye guys. Thank you Dip.